Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi ini adalah muatan dari pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya siapkan buku tema 2, kemudian dibuka subtema 2. Pada pembelajaran subtema 1 kemarin kalian sudah belajar mengenai berbagai jenis perbedaan ya, persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan. Nah, persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Oke, dibuka buku kalian halaman 52. Nah, ada bacaan yang berjudul "Kami berbeda namun kami bekerja sama". Nah, silahkan dibaca sebentar ya. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar lapangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam? Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak merasa pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman-temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cingciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, itulah tadi teksnya. Nah, dalam teks tadi itu terdapat berbagai macam perbedaan. Nah, perbedaan yang terdapat dalam cerita tadi itu juga hampir sama dengan perbedaan yang ada di sekitar kita. Apa macam-macam perbedaan yang terdapat di sekitar kita atau terdapat dalam teks tadi? Contohnya adalah perbedaan fisik, asal daerah, kegemaran, hobi, agama, cita-cita,
dan perbedaan yang lain, karena pada dasarnya semua manusia itu diciptakan berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan? Nah, seperti dalam cerita tadi, kita tidak perlu menjadikan perbedaan itu sebagai permasalahan atau sebagai bahan pemikiran. Kita tidak usah berpikir, wah kok berbeda, kok aku seperti ini, kamu kok seperti itu, kok aku pakai bahasa Jawa, kok kamu pakai bahasa Sunda, kok aku perginya ke masjid, kamu ke gereja. Nah, itu tidak perlu dipermasalahkan. Justru perbedaan itu harus membuat kita untuk bersatu. Nah, silakan dibuka bukunya pada halaman 54. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan langsung ditulis di situ saja ya. Yang pertama, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Nah, coba kalian tulis, apakah perbedaan yang ada tadi itu menghalangi Edo dan teman-temannya itu dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Jawabannya, kalau ya, kamu jelaskan kenapa ya. Kalau tidak, kamu jelaskan juga kenapa tidak. Oke, nanti silahkan kalian tulis ya. Yang kedua, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Nah, coba silahkan sekarang kalian renungkan, kira-kira kalau kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda itu manfaat yang kamu peroleh apa? Manfaatnya itu banyak sekali ya. Pak Guru memberi contoh satu. Kalian nanti silakan menuliskan manfaat yang lain. Nah, manfaat yang Pak Guru rasakan ketika bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah Pak Guru bertambah wawasannya. Nah, jadi misalnya Pak Guru bekerja sama dengan orang dari daerah lain, Pak Guru itu wawasannya bertambah, pengetahuannya bertambah, terutama tentang daerah-daerah yang berbeda dengan Pak Guru sendiri ya. Itu contoh satu. Kalian silakan tulis yang lain. Kemudian, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Kamu tulis pernah enggak? Nah, kalau Pak Guru pernah ya, Pak ada tuliskan pernah. Pak Guru pernah bekerja sama dengan teman yang berasal dari Papua ketika mengikuti diklat dari Kemendikbud. Nah, contohnya seperti itu. Silakan kalau kalian pernah enggak, kalian tulis di situ ya. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Nah, ketika kamu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda, itu bagaimana sikap kamu? Kamu tulis di situ ya. Apakah kamu memikirkannya, ataukah kamu menganggap itu sebagai penghalang, atau sebaliknya kamu santai, kamu tidak menganggap perbedaan itu sebagai penghalang, atau kamu senang dengan perbedaan itu? Silahkan ditulis di situ ya. Kemudian jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kamu apa manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Pak Guru beri satu contoh manfaat dari kerjasama dan persatuan. Kalau yang Pak Guru rasakan itu adalah ketika kita bekerjasama dan bersatu dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, itu yang Pak Guru rasakan adalah bahwa pekerjaan itu menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, menurut kalian apa? Silahkan kalian tulis di situ ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti silahkan kalian foto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, silahkan dibuka pada halaman 79.
Nah, ada beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Jadi menurut pendapatmu itu apa toh? Silahkan kalian tulis ya. Boleh bertanya pada teman, pada orang tua, atau mencari sumber yang lain. Kemudian yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-harimu yang menurut kamu itu sudah menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pak Guru beri contoh. Kalau Pak Guru ya, kalau Pak Guru itu dalam kehidupan sehari-hari Pak Guru mengikuti kegiatan Siskamling setiap malam Sabtu. Nah, itu sudah menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ya, untuk menjaga keamanan lingkungan. Kalian berikan contoh versi kalian. Oke, kemudian apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Nah, silahkan kalian simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi, dari beberapa bacaan tadi, apa kesimpulannya atau apa manfaat dari persatuan dan kesatuan secara umum. Oke, nanti silahkan difoto. Jadi sudah ada berapa? 2 foto ya. Tadi di halaman 54 dan ini di halaman 79. Silahkan nanti difoto untuk dikirimkan ke Google Classroom. Nah, coba sekarang dibuka halaman 95. Nah, di sana ada permainan ayam dan elang ya. Tidak ada gambarnya, tetapi di video Pak Guru mencari gambar yang berkaitan dengan permainan ayam dan elang. Nah, kira-kira menurut kalian permainan ayam dan elang ini membutuhkan kerjasama atau tidak? Di sini ada 2 kelompok. Yang satu kelompok itu berperan sebagai elang dan satu kelompok berperan sebagai ayam. Nah, coba kalian nanti berpikir atau kalian diskusikan dalam permainan ayam dan elang itu apakah membutuhkan kerjasama? Kalau membutuhkan kerjasama, mengapa? Nah, silakan kalian tulis jawabannya di halaman 96. Sama seperti pada halaman sebelumnya tadi ya, yang soal-soal. Nanti silahkan ini di foto kemudian dikirimkan ke Pak Guru melalui Google Classroom. Oke, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.